Mari kita angkat pujian, Ku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi kita akui, kita ada karena Dia. Sebab anugerah-Mu, ada ucapan syukur, kita naikkan ke hadirat-Nya. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. For Jesus, I am so thankful for your grace that comes to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan muliakan nama Engkau Tuhan. Dengan adanya kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau telah kumpulkan kami di sini. Untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau Tuhan. Terlebih lagi mendengarkan firman-Mu. Dan juga menerima tubuh dan darah Engkau. Kiranya Tuhan Kau mau layakkan kami Tuhan untuk boleh menyenangkan hati Engkau. Berkati kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan semua.
dan juga berkati Tuhan kami semua yang ada di sini. Terlebih lagi pengkhotbah yang Kau telah utus ya Tuhan, untuk melayani kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, segala puji syukur kami mau panjatkan kepada Engkau Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk silakan memberikan salam kepada saudara-saudara terkasih. Mungkin di samping kiri, kanan, depan, belakang. Haleluya. Tuhan memberikan kita kesehatan, hati penuh sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Allah ada di tengah kita. Kita angkat pujian ini. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Ada di tengah kita, ada banyak perbuatan besar yang bisa kita alami dan kita kerjakan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Sungguh besar kasih Tuhan, kebaikannya sungguh tidak terbatas untuk kita. Amin. Kita mau teruskan dengan pujian Sambut Sang Raja. Dan setelah itu nanti Voice of Victory akan memuji Tuhan, dilanjutkan oleh Youth akan memberikan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Dia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Saya persilakan. Saya ingat, silakan sambil berjalan. Saya ingat kata-kata Bapak Gembala waktu itu. Saya pernah di dalam satu pelayanan ditegur. Jangan bilang VOV. Namanya begitu bagus. Voice of Victory. Ya, haleluya. Oh
Tuhan. Lagu berikut ini kita akan nyanyikan bersama-sama, mengingatkan saya juga akan Pak Gembala, bagaimana lagu ini menggambarkan terbatasnya kata-kata kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Andai kata. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Hanya secari kertas yang terbatas. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Benar, Bapak. Tiada Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kini tibalah saatnya kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Pendeta Revi Awondatu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua boleh menerima firman-Mu dengan lapang dada dan kami akan melakukan yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini yang cerah, yang baik, untuk kami selalu boleh beribadah pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo. Silakan duduk Bapak Ibu, dan selanjutnya saya silakan kepada Bapak Pendeta Revi Awondatu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali di minggu pertama tiap bulan, dan sekarang kita masuk ke bulan September. Agak keringetan saya pagi ini karena waktu tepuk tangan saya agak berat sebenarnya. Karena kalau saudara perhatikan ini, saudara nggak perhatikan pun jadi perhatikan sekarang ya. Di kanan saya ada cincin salib, di sebelah kiri juga ada cincin salib. Tapi jangan khawatir, ini sirkon ya saudara ya. Cuman ini cincin yang paling sering dipakai papa ya, salib ini. Terus makanya saya akan sering benerin kacamata mungkin. Jadi mungkin cincin ini nggak semahal blue sapphire atau pink sapphire atau ruby yang kemarin dilelang ya. Tapi buat saya tetap ya blue sapphire lebih mahal sih. Nah saudara, jadi bahas cincin. Cuman saya baru pakai cincin ini sekitar 2 meter sebelum pintu tadi. Karena dikecilkan. Tapi begitu saya masuk ke ruangan, Ibu Susi tadi bicarakan, Bapak Gembala almarhum sudah ada bersama dengan kita. Bayangkan, baru pakai cincinnya saja udah terasa itu saudara. Hah? Luar biasa. Bercanda ya, jangan percaya itu hal-hal yang seperti itu. Baik, puji Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam tema pada bulan September ini adalah menyangkal diri. Kita akan buka satu ayat di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, satu kata yang
kita akan belajar banyak pada bulan ini adalah kata menyangkal. Menyangkal kalau dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantah atau tidak membenarkan. Kalau kita lihat kapan atau di mana orang paling sering menyangkal, itu saat mereka di dalam pengadilan. Saat satu terdakwa ditanya oleh hakim dengan dakwaan dari jaksa, apakah benar saudara melihat atau melakukan ini dan itu? Kebanyakan terdakwa selalu menyangkal. Tidak, saya tidak pernah, saya tidak tahu, dan selanjutnya saya lupa dan segala macam alasan. Tapi Tuhan Yesus bilang kita suruh menyangkal. Menyangkal, kalau kita menyangkal, bukan berarti apa yang kita sangkal itu tidak ada. Ya, saat terdakwa menyangkal bukan berarti dia tidak melakukan, cuman dia tidak mengakui saja. Makanya dalam bahasa Inggris kalau menyangkal atau deny itu menolak untuk mengakui. If any man will come after me, let him deny himself. Menolak atau mengakui kebenaran atau keberadaan dari apapun yang disangkal. Makanya Petrus waktu dia bilang ke Tuhan Yesus, tidak akan aku biarkan engkau mati. Kamu sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan betul kan, Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia, aku tidak berjalan dia, aku bukan bagian dari kelompok dia. Menyangkal tidak enak. Dulu saya pernah pacaran sama seseorang. Waktu di Cianjur kita surat-suratan, dia pindah ke Bandung. Agak susah surat-suratan, tapi akhirnya saya datang ke rumah dia di Bandung, orang Cianjur. Begitu datang, saya berdua sama teman, dan dia berdua dengan emaknya, omahnya. Ditanya sama omahnya, Dek, kamu kenal sama ini orang? Tunjuk ke saya Revi. Saya tidak kenal. Nah, itu penyangkalan. Apakah sayanya tidak ada? Tidak, ada. Tapi tidak diakui keberadaannya. Nah, dalam Alkitab dituliskan siapapun yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ada di depan ini, saudara, mana kalimat yang paling penting, mana kata yang paling penting? Coba dalam bahasa Indonesia saja. Mana yang paling penting adalah mengikut aku. Kita menjadi pengikut Tuhan. Mengikut aku, siapapun yang akan will come after me. Dalam bahasa Inggris, will come after me. Siapa yang akan datang setelah aku. Will come after me. Jadi kalau saudara terapkan itu bahasa Inggris, will come after me, artinya siapapun yang mau jadi pengikut aku itu harusnya di belakang. Di belakang aku. Siapa yang datang setelah aku? Artinya Yesus di depan, pengikutnya di belakang. Seorang pengikut harus sama dengan apa yang dia ikuti. Itu baru seorang pengikut. Pengikut sejati. Dan kita mau ikut Yesus. Kenapa? Karena dia gembala. Kenapa? Karena dia tahu jalannya. Di dalam dia ada keselamatan. Kita sudah terima melalui darahnya. Tapi setelah kita percaya, kita tetap mau iring Yesus. Artinya apa? Kita bahasanya aja kita ikut Yesus. Ada di belakang dia.
Apa yang Yesus katakan, kita taati. Apa yang Yesus inginkan, kita lakukan. Will come after me. Siapapun yang mau mengikuti aku. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, erkomai, itu artinya menjadi sama dengan aku. Kalau pengikut, kalau follower, the true follower. Kalau saudara follow siapapun di Instagram atau follower siapapun, itu pasti pengikut tuh akan membela siapa yang dia ikuti. Kalau yang dia ikutinya dihina, dia akan merah. Dia akan bela. Apa yang idolanya pakai, itu akan dia pakai. Apa yang idolanya katakan, itu yang masuk menjadi kata-kata dia. Apa yang idolanya nasihatkan, itu yang dia simpan. Itu follower, itu pengikut. Dan itu yang paling penting di dalam ayat yang barusan kita baca. Siapapun yang akan mengikuti aku, siapapun yang ingin menjadi seperti aku. Yesus bilang, deny yourself. Menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri. Kenapa diri ini harus disangkal? Di sini apa masih, kalau saya tanya, siapa yang manusia berdosa di sini? Nggak perlu saudara angkat tangan. Tapi kalau ada yang bilang dalam hati, ya saya manusia berdosa. Oh, saudara belum percaya Yesus sepenuhnya. Karena begitu saudara percaya kepada Yesus, semua dosa saudara sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara menjadi manusia yang dibenarkan anak-anak Allah. Tapi apakah kita masih bisa berdosa? Masih. Natur manusia itu masih ada. Diri itu apa? Setiap orang yang ada di sini punya diri, punya self. Deny self. Apa itu? Itu kepribadian. Apa itu? Cara kita berpikir selama itu. Cara kita mengambil keputusan itu diri kita sendiri. Tapi Yesus bilang, sangkal dirimu. Kalau dalam bahasa Inggris yang sehari-hari dibilang, lupakan dirimu, lupakan kepentingan dirimu sendiri. Kenapa? Karena saat Adam jatuh dalam dosa, itu diri Adam, diri manusia, jatuh juga ke dalam ikatan dosa. Waktu kita bebas dari kutuk dosa, yaitu maut. Tapi natur daging ini masih ada. Betul, kita tidak hidup lagi dalam daging. Tapi daging masih ada dalam kehidupan kita. Kita nggak dipimpin oleh daging. Tapi daging ini masih menjadi bagian kita. Makanya walaupun kita sudah jadi pengikut Kristus bertahun-tahun, kita masih punya kemungkinan apa? Marah, sakit hati, kecewa, pahit, nafsu. Kenapa? Itu semua karena daging masih ada di dalam hidup kita. Apakah daging akan lenyap? Akan lenyap nanti setelah kita mati. Tapi selama kita hidup, itu masih selalu ada. Dan itu yang Tuhan bilang, deny self. Sangkal dirimu. Ia harus menyangkal dirimu. Let him deny himself. Karena orang yang menyangkal diri, saya catat, dia akan menyangkal diri dia yang masih hidup dalam dosa. Dia masih menyangkal diri dia, akan menyangkal diri dia yang masih merasakan kebenaran yang timbul dari dirinya sendiri. Kesenangan dari dirinya sendiri.
Orang yang tidak menyangkal diri adalah orang yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Apapun yang dia mau lakukan, dia akan kerjakan. Saat aku marah, aku marah. Saat aku kecewa, aku kecewa. Saat aku benci, aku benci. Tapi Tuhan bilang, deny itu, sangkal itu semua. Nah, deny dalam bahasa aslinya, aparneomai, itu untuk memastikan bahwa seseorang tidak lagi memiliki koneksi atau pengenalan kepada seseorang. Jadi, saat saudara, daging ini masih ada, saya bilang. Makanya mau puluhan tahun ikut Tuhan, bisa aja ada orang yang tetap sakit hati dan pahit terus mundur. Bisa aja orang yang tetap jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Tapi Tuhan bilang, deny itu, kalau saya misalnya, saya kemarin diajak makan. Saya keluar naik mobil dari TA, diajak makannya sih deket di CP. Naik mobil. Begitu naik mobil keluar deket kan belok kiri. Ada mobil yang kejar, nyalip gitu. Wah, kalau yang nyalip kayak begini, biasanya kalau dulu saya salip ulang, saudara. Kesel. Diri saya muncul. Saya mau salip ulang. Tapi, Rev, itu kan dulu. Itu kan lu waktu belum jadi hamba Tuhan. Lu jadi mahasiswa. Lu masih belum melayani Tuhan. Sekarang bukan itu lagi. Oh iya, aku sudah tidak punya lagi hubungan dengan diriku yang dulu. Itu menyangkal diriku. Dan saya tidak salib. Saya sampai dengan damai. Ternyata yang menyalip saya itu adalah orang yang ajak saya makan. Bayangkan saudara, kalau saya salib ulang. Apa jadi kesaksian hidup saya? Tidak. Jadi Tuhan tolong tuh. Udah, Rev, jangan. Ya, ada orang yang sebetulnya menyangkal diri itu sederhana tapi nggak gampang. Ya, saya kasih salam gitu ya kalau habis gereja, pulang di gereja di hari Minggu di Cianjur gitu. Saya kasih salam, selamat sore, Tuhan memberkati apa gitu segala macam. Terus SAC sudah mulai lagi. Nah, mereka pakai seragam putih-putih. Nah, begitu pulang lewat depan saya begini loh, saudara. Dan itu siswi-siswi itu ngobrol sama saya, dianggap lewat aja gitu ya, nggak dianggap gitu. Sampai saya bilang, Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Terus apakah dia langsung, oh iya gini, Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Nah, kalau diri saya tidak saya sangkal, itu saya panggil. Dan saya bilang, tidak tahukah kamu siapa saya? Begitu kan? Tapi penyangkalan diri itu melupakan bahwa kita masih atau memiliki hubungan dengan diri kita yang dulu. Ada orang, saya percaya di sini nggak ada. Tapi di Cianjur ada yang dia kasih salam, nggak dibalas dengan orang yang dia kasih salam. Dia begini. Orangnya nggak balas, nggak kebaktian lagi. Tapi memang itu harus kita perjuangkan menyangkal diri. Menyangkal diri mudah? Tidak. Sederhana? Iya. Tapi itu yang harus kita sangkal. Kenapa? Karena untuk menjadi pengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kita nggak bisa jadi pengikut Kristus dengan diri kita yang lama. Karena Yesus sudah kasih hidup yang baru, manusia yang baru. Ini menyangkal ini kata kerja.
Artinya apa? Harus kita kerjakan. Nggak ada ceritanya saudara minta, Tuhan beri mujizat, ubahkan aku agar aku bisa menyangkal diriku yang dulu, diriku yang lama. Enggak, itu proses yang harus kita kerjakan bagian kita. Yesus sudah kerjakan bagiannya, sekarang kita mengerjakan bagian kita. Jangankan kita, saudara. Rasul Paulus pun, coba kita buka di Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-18. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini Paulus yang bilang. Dia menggambarkan perjalanan seorang yang sudah percaya. Dia menempatkan dirinya sebagai bagian dari orang yang sudah percaya. Apa? Aku tahu sebagai manusia. Manusia itu apa? Orang yang masih ada daging, keinginan nafsu di dalam hidupnya. Tidak ada yang baik. Karena daging yang kita punya ini nggak ada yang baik keinginannya. Daging ini selalu ingin punya. Mengambil. Lebih banyak. Sedangkan Yesus bilang, hendaklah aku makin berkurang, engkau makin bertambah. Diri aku makin berkurang, Yesusnya yang makin bertambah. Tapi di dalam diri kita manusia, makin banyak, makin kita kumpulkan, itu makin bagus. Ini. Dan saudara, jangan salah. Kadang kita pikir, oh ya tapi kan saya orang sederhana, saya orang yang bukan orang kaya, Ref. Jadi saya nggak terikat sama barang. Mungkin saudara tidak terikat dengan uang atau tidak memiliki harta dan atau semua dikumpulin barang-barang yang bernilai. Tapi saya tahu di sini tidak ada, tapi di Cianjur itu ada beberapa orang yang misalnya kalau dia belanja dia dapat kantong kresek tuh nggak dibuang, saudara, disimpan, dilipat baik-baik, dan dia suka pakai ulang. Nanti kalau dia ada kertas koran tuh nggak dibuang, dia simpen baik-baik. Ini buat apa? Nanti ini buat kalau nyuci supaya nggak basah lantainya atau masak, ini pakai kertas koran. Dia pakai itu kertas koran di bawah kompornya. Begitu sudah dipakai kertas koran itu banyak minyaknya, terus dia tutup, dia lipat lagi. Mau ngapain mah itu dilipat lagi? Ini nanti buat ngelap yang kotor kalau di depan. Dia kumpulkan yang kayak gitu. Maksud apa? Itu adalah self, itu adalah diri kita. Yesus mengajar kita untuk memberi, untuk let it go, untuk melepaskan, untuk tidak terikat kepada hal-hal seperti itu. Jangan saudara pikir, itu kan cuman kertas koran, itu cuman kantong kresek, itu cuman kardus. Oh ini mau botol obat bekas cucunya juga dia udah habis, dia simpan semua. Nggak ada yang dibuang. Tapi hati-hati saudara. Kadang hal yang seperti itu membuat kita juga sulit melepaskan masa lalu. Saya baru bicara itu hal yang benda yang kelihatan. Tapi jangan sampai dendam, kemarahan juga saudara simpan. Itu apa? Itu tidak menyangkal diri. Ingat, menyangkal diri bukan meniadakan objeknya. Objeknya ada. Keinginan kita tetap ada, tetap hidup. Tapi aku bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Itu masa lalu. Ya, aku pernah salah, ya aku pernah berdosa, tapi aku tidak mau lagi terikat.
Bukannya tidak ada, cuman kita menyangkal. Enggak, itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Makanya, tadi saya dikasih kopi sama satu bapak. Dan dia bilang karena dikasih kopi saya khotbahnya 45 menit lebih panjang ya Pak ya. Ini udah setengah jam. Saudara, mari kita lihat salah satu contoh dari apa yang Kristus lakukan. Matius 4. Kita baca ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Daging, kalau lapar itu bicara mengenai daging, fisik. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Masuk akal, lapar, kamu pengen makan, ini dong, robah. Jadi roti, supaya memuaskan keinginan kamu. Tapi jawaban Yesus di ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Apa yang masuk ke mulut? Apa yang masuk ke mulut? Mulut kita manusia. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia selalu bicara mengenai hal-hal yang masuk, yang menjadi milik dirinya. Makin banyak, makin baik. Tapi Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Fisiknya lapar, tapi saat digoda oleh iblis, nih ada kesempatan. No, ada pernah tertulis manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita dikecewakan, kita dibikin sakit hati. Lu balas aja lu. Gua tahu kok itu kantornya di mana, gua tahu itu perusahaannya di mana, gua punya foto tentang dia. Gimana? Tapi begitu saudara ingat dan saudara mau balas. Terus ada satu kata-kata dalam hati saudara. Pembalasan adalah hakku, kata Allah. Saudara ingat, oh ya Tuhan. Jangan pernah kita ambil apa yang menjadi milik Tuhan, kan? Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Kita balikan kepada Tuhan. Nah, itu menyangkal diri. Saat kita tergoda karena daging kita lemah. Lemah itu kapan? Saat kita lapar secara fisik. Tapi capek, hati gua ini stres, gua ini depresi. Aduh saudara, kalau sedang stres dan depresi, mudah sekali daging kita menuntut untuk dipuaskan. Dan saat orang stres, jalan keluar pemenuhan kebutuhannya itu bisa macam-macam. Ada yang bisa garis-garis tangannya pakai pisau. Tapi yang Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok. Setiap hari punya kesulitannya masing-masing. Tapi kasih karuniaku, rahmatku selalu baru setiap hari untuk kita semua. Nah, diri kalau tidak disangkal berbahaya. Kenapa? Karena itu akan menjauhkan kita dari firman yang keluar dari mulut Allah. Selalu ada saatnya dalam hidup kita. Ini kita mau ikuti diri atau mau menyangkal diri. Karena saat kita mengikuti diri tidak menyangkal, artinya kita yang mengontrol hidup kita. Tapi saat kita menyangkal diri, aku tidak mau mengikuti apa tuntutan daging. Itu kita artinya membiarkan Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Gampang tidak, susah iya. Tapi saya mau kita semua seperti Kristus. Kita belajar menyangkal diri. Yang dulu yang jelek yang kita sudah pernah kerjakan, jangan kita terus kerjakan. Oke, saya harus lanjut. Kita lihat Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis. Dia ngomong dari satu firman Tuhan. Dan artinya dia mengutip dari firman Tuhan yang ada. Mari kita lihat Ulangan 8. Ulangan 8 ayat yang kedua.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun. Yesus puasa 40 hari di padang gurun juga. Bangsa Israel 40 tahun karena mereka tidak taat. Dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau. Itu maksud Tuhan. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga Tuhan lakukan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Sama seperti Yesus tadi lapar. Tapi bukan Tuhan, bukan karena kejadian ini, tapi sengaja Tuhan kerjakan membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Sekali ditulis lagi, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari apa, saudara? Segala yang diucapkan Tuhan. Saudara lihat tidak? Untuk membuat seorang manusia mengerti bahwa kamu ini hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan? Sengaja manusia itu dibuat lapar. Lapar apa? Kebutuhan manusia yang paling dasar. Orang kerja, orang berusaha apa? Kasarnya supaya bisa makan. Ada orang yang ditanya, Pak, kok udah nggak kelihatan nih di kebaktian 2 kali? Aduh, sorry Ref, itu pas jam kebaktian saya dapat kerjaan. Kalau saya nggak kerjakan itu, saya nggak bisa makan dong. Itu orang baru ngomong nggak lebih dari 2 minggu yang lalu ngomong kayak gitu. Aduh. Kata saya, jemaat lama, puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun melayani Tuhan. Kita tanya baik-baik, kau udah gak kelihatan lagi ya? Ini pelayanan. Oh iya, soalnya saya dapat ini kerjaan. Dan kalau saya terima, saya gak dapat makan. Makanan adalah kebutuhan daging yang paling dasar. Tapi lihat cara Tuhan bekerja. Kamu gak ngerti kalau firman Tuhan ini yang bisa membuat kamu hidup. Kamu gak ngerti bahwa hidup kamu ini tergantung kepada firmanku. Oke, caranya apa? 40 tahun. Bangsa Israel jalan di padang gurun putar-putar. Hidup dari mana makanan yang tidak kau kenal. Tapi lihat saudara, kata yang paling atasnya. Iya, Tuhan merendahkan hatimu. Kalau kita tidak mau sangkal diri, Tuhan ini baik, saudara. Tuhan ini baik. Kalau kamu tidak mau mengerjakan bagianmu, Dia akan buat kita mengerjakan bagian kita dengan cara Dia. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja dengan cara merendahkan hati, membiarkan engkau lapar. Kita ditempatkan dalam satu posisi yang tidak enak di padang gurun bertahun-tahun. Hanya supaya apa? Supaya kita menyangkal diri kita dan mulai mengakui bahwa kita hidup bukan dari apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Penyangkalan diri yang paling besar adalah menyerahkan kepada Tuhan daripada kita menyerah kepada diri kita sendiri. Saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat 4, coba kita baca.
Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Terlalu panjang kalau kita baca satu persatu. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk dalam negeri yang baik, negeri yang dengan sungai, mata air, danau keluar dari lembah dan gunung-gunung, satu negeri dengan gandum, jelai, pohon anggur, ara, delima, pohon zaitun dan madunya, satu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, engkau tidak akan berkurangan apapun, satu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan engkau akan kenyang. Saudara lihat, saudara akan dibiarkan lapar. Tapi setelah waktunya, saudara akan kenyang. Kapan saudara kenyang? Saat kita semua sudah sadar bahwa hidup kita tergantung kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik diberikannya kepadamu itu. Ayat 12, loncat. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang lagi. Ini Tuhan urusannya perut terus. Karena Tuhan tahu manusia itu dikontrol sama urusan perut. Makanan ini bicara masalah ekonomi sebetulnya. Tapi kalau kamu sudah kenyang, mendirikan rumah. Bisa bikin rumah yang baik serta mendiaminya. Ayat 13, apabila lembu, sapi, kambing, dombamu bertambah banyak. Emas serta perakmu bertambah banyak. Wow, ini tujuan Tuhan sebetulnya. Dalam penyangkalan diri. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Semua bertambah banyak. Kenapa? Karena bagian kita sudah kita kerjakan menyangkal diri kita yang lama. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah dan dari rumah perbudakan itu. Ayat 17 loncat. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan. Karena untuk orang yang sudah menyangkal diri dan dia mendapat berkat, dia pasti sadar apa yang dia miliki itu semua karena pekerjaan Tuhan yang tadi kita baca. Dan ini sudah dikatakan dari zaman Musa sampai Yosua. Untuk mengingat bahwa apa yang kau miliki, kekuatan tanganmu, bukan aku yang memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dia yang memberikan kepadamu apa saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi jangan aneh kalau saudara, Tuhan minta berkat, Tuhan minta berkat, Tuhan minta berkat. Tuhan gak kasih langsung, ada orang yang kasih sekian, ada orang yang berkati saudara sekian. Tapi Tuhan bisa berikan kesehatan, kekuatan yang ekstra untuk kita bisa mengerjakan lebih banyak lagi dari yang biasa kita kerjakan untuk mendapat kerja berkat yang lebih banyak. Dulu saja waktu saya masih belum menyerah hamba Tuhan, saya minta berkat. Apa Tuhan kasih saya uang langsung begitu? Enggak. Tuhan kasih saya kesempatan untuk bermain musik lebih banyak dan kesehatan untuk mengerjakan itu semua. Saya dulu bisa bermain musik 1 minggu 4 malam. Tapi itu yang Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah saudara, ayat yang terakhir kita akan baca, Matius 6.
Yang tadi saya bilang, terlalu banyak, terlalu sering kita khawatir. Mari kita Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu apa? Makan atau minum lagi. Ini urusan perut ini Tuhan sering bilang, Tuhan sering ulang. Kenapa? Karena urusan perut sekali lagi yang menguasai kehidupan manusia. Jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandang burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung aja dipelihara. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, jangan khawatir, jangan takut. Apakah artinya tidak ada kekhawatiran atau tidak ada ketakutan? Ada. Tapi kita menyangkal itu semua karena apa? Karena janji Tuhan yang berkuasa, jangan khawatir, jangan takut. Itu bagian dari menyangkal diri. Kalau kita ada ketakutan dan kita khawatir, kita hidup di bawah ketakutan dan kekhawatiran, kita tidak menyangkal diri kita. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 31 loncat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Makanan aja terus. Ya. Ngomong-ngomong makanan, saya jadi terima kasih kepada Culture Royal yang sudah menjadi bagian dari acara kemarin. Tapi Tuhan pun bilang, akhir zaman akan seperti zaman Nabi Nuh. Semua orang akan makan dan minum selalu. Itu yang menguasai hidup kita. Makan. Apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu Tuhan Yesus. Itu yang mereka cari. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, apa saudara? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, mereka cari itu semua. Tapi kita percaya firman Tuhan yang bilang, Bapa kita tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Penyangkalan diri akan membawakan kita kepada penundukan total kepada Tuhan. Dan saat kita tunduk total kepada Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan yang tidak akan pernah habis. Mari saudara, belajar menyangkal diri. Belajar melepaskan dari diri kita yang lama. Saya undang pemain musik ke depan dan juga pelayan perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyikan Karena Salibmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Sebentar kami melayani Engkau Tuhan. Sucikan tangannya dan hati kami. Layakkan kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah apa yang Engkau kerjakan boleh menjadi berkat melalui tangan-tangan pelayanan kami dan menguatkan banyak orang. Jemaat pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah Segalanya. Kita angkat karena salib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, memberikan hidup yang baru. Kuasa-Ku memujikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku lemah. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang kekasih, dalam roti yang saya ambil, tidak kebetulan yang saya ambil adalah ayat yang berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Bapak Ibu, terkadang Tuhan membiarkan kita melalui satu proses di mana kita akan menjadi lemah karena kita tidak punya makanan itu. Dan kita direndahkan, keegoan kita, kebesaran kepala kita, Tuhan kecilkan, Tuhan rendahkan, Tuhan ratakan dengan tanah. Agar apa? Agar kita boleh merasa kuasa Tuhan boleh bekerja dengan sempurna. Kita harus akui, terkadang pikiran kita, hati kita penuh dengan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan minta waktu dari kita untuk Dia masuk ke dalam hati kita.
Sehingga dia membiarkan kita dalam keadaan lemah dan lapar. Agar kita boleh bergantung sepenuhnya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang saya kasihi, sebentar kita akan makan tubuh dan darah. Kita akan makan mana yang turun dari surga. Kristus yang sudah memuaskan segala keperluan kita. Mari dengan percaya kita tahu apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu dan kita bisa temukan seluruhnya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan demikian firman Tuhan berkata, pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh syukur, dengan rasa iman, kita percaya bahwa tubuh Kristus sudah cukup, lebih dari cukup untuk memuaskan apa yang kita perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Saudara. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi. Lambang dari darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Darah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sudah menghapuskan dosa kita. Dan yang senantiasa memberi kita kekuatan. Kemampuan untuk senantiasa hidup kudus. Hidup di dalam kebenaran. Hidup berjalan di dalam pengiringan Tuhan. Sampai pada akhirnya. Dan lalu pada malam itu juga sesudah makan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan satu iman bahwa darah Yesus tetap berkuasa. Kita boleh mendapatkan apa yang kita perlukan, mujizat ataupun berkat melalui kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan terima cawan anggur ini. Haleluya. Darah Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali merasa bahwa roti dari surga, tubuh-Mu, firman-Mu tidak cukup untuk hidup kami. Dan kami masih mencari roti yang dari dunia ini. Lebih sering, lebih banyak mengalahkan roti daripada surga. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu. Engkau yang sangat baik sudah mengajarkan agar kami menyangkal diri. Agar kami boleh menjadi pengikut-pengikut Engkau Tuhan. Kami mau berjalan di belakang-Mu. Karena kami tahu jika Engkau di depan kami, tidak ada satu hambatan, gangguan, cobaan yang bisa menghadang kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima berkat dan kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita sudah dipenuhkan oleh firman Tuhan. Dan juga kita bersama-sama sudah menerima tubuh dan darahnya. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kalau kami boleh mengambil bagian di dalam persembahan, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan turun berkat-Mu atas tangan-tangan yang memberikan, terutama Engkau memberikan mereka kekuatan, mampu untuk menyangkal diri, dan membiarkan hidup mereka menerima kuasa Tuhan bekerja secara sepenuhnya di dalam hidupnya. Kami menjalankan persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian sukacita, kurasakan. Kurasakan dalam hidup ini, sukacita kurasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah
perbuatannya, ku rasa sukacita di hati. Sukacita ku rasakan dalam hidup ini, sukacita ku rasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup. Karena anugerah-Mu, karena perbuatan-Mu, ku rasa sukacita di hati. Haleluya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyi pujian. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dan Engkau yang ada bersama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah boleh mengikuti kebaktian ini dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu. Dan kami percaya tidak ada seorang pun dari sini yang hadir yang menolak firman-Mu. Semua akan mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Suara-Mu sendiri Tuhan yang Engkau perdengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan itu di dalam hati kami semua Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan kami memerlukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang ada bersama dengan kami. Kalau dari sejak kecil mereka sudah mengenal Engkau. Dan mereka sudah mengerti Engkaulah juru selamat kehidupannya. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang selalu melindungi dan menjaga. Sebagai orang tua terbatas menjaga dan melindungi. Tapi Engkau dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Engkau yang akan selalu menjaga melindungi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan bahwa luar biasa Engkau dalam kehidupan mereka sekalipun mereka masih kecil Tuhan. Mereka adalah generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Yang harus dipenuhi dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Untuk mereka bisa berdiri teguh Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi keluarganya. Menjadi berkat bagi teman-teman di sekolah. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami tetap berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Sebagaimana Engkau sudah percayakan kepada kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Siapapun kami ya Tuhan. Tanggung jawab yang besar atau yang kecil sekalipun Tuhan. Semua kami harus kerjakan dengan kesetiaan kami. Dengan kesungguhan kami. Bahwa kami adalah bagian di dalam tubuh Kristus.
yang satu waktu akan disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Dan pada waktunya kami boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih masing-masing kami ya Tuhan Yesus, mulai dari staf gembala. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus, kepada wakil gembala, kepada guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus, kepada pengurus youth ya Tuhan, Bapak Gunadi, baik Bapak Nemo. Semua Tuhan Engkau berkati Tuhan dengan berkat kekuatan yang dari Engkau, dengan berkat-berkat rohani yang lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Supaya dibagikan kepada kami ya Tuhan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami kembali dengan membawa berkat dari Engkau Tuhan, berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat kekuatan dari Engkau, kasih yang tidak pernah berkesudahan, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami tidak usah khawatir, kami tidak usah takut, karena Roh Kudus-Mu membungkus setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.